Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita sebagaimana biasa dalam rangka kita menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin, di mana pada minggu yang lalu kita sudah mengetahui 4 orang khalifah itu ya. Adapun prestasi-prestasi daripada Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, yang pertama yakni prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun prestasi daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah memerangi kelompok pembangkang. Nah, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis. Hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Banyak daripada atau sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Ada sekelompok orang Madinah yang menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama, yakni menyembah berhala. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dalam memerangi kelompok pembangkang, ada sebuah peperangan pada masa Khalifah Abu Bakar yang disebut dengan Perang Riddah. Perang Riddah itu sendiri yaitu untuk memerangi kaum Islam yang tidak membayar zakat, kemudian menyatakan diri keluar dari Islam. Kemudian prestasi kedua daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah kodifikasi Al-Quran atau penyusunan Al-Quran. Karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat atau gugur di perang melawan para pembangkang, maka Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan akan Al-Quran. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar itu menolak untuk membukukan Al-Quran karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah mendengar penjelasan dari Khalifah Umar bin Khattab akan kekhawatirannya tentang banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, maka Abu Bakar pun menyetujui usulan daripada Umar bin Khattab. Kemudian prestasi beliau yang ketiga itu perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian sempat tertunda karena pada saat itu Nabi wafat. Kemudian yang kedua, kita akan masuk kepada prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab diantaranya adalah mengenai perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria telah dilakukan pada zaman Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab melakukan ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan. Pertama terjadi di ibu kota Syria dan juga Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 35 Masehi setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk. Seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Prestasi kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan.
Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu an segera mengatur administrasi dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab dalam mengatur keuangan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan yang diberikan kepada rakyatnya itu disesuaikan lamanya memeluk Islam. Kemudian prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriah. Nah, salah satu prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang bisa kita rasakan sampai saat ini yaitu adanya atau penetapan kalender Hijriah ini. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Nah, agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab ini mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua periode dakwah Islam, yaitu periode Mekah dan Madinah. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan beralih kepada prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang pertama itu kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembacaan Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan ini meliputi susunan surahnya atau lafalnya atau dialeknya. Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Oleh panitia mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan 4 lainnya dikirim ke Madinah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsman. Prestasi kedua daripada Khalifah Utsman bin Affan adalah renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya sangat kecil dan masih sangat sederhana ya anak-anakku sekalian. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Nah, prestasi ketiga daripada Khalifah Utsman bin Affan yaitu pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Adapun wilayah perluasan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama, perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman. Yang kedua, perluasan ke Armenia yang dipimpin oleh Salam Rabi'ah al-Bahli. Yang ketiga, ke Afrika Utara atau Tunisia yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah.
Kemudian penaklukan Ray dan Azerbaijan yang dipimpin Walid bin Uqbah. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir yang kita pelajari yaitu mengenai prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun prestasi daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun gubernur baru yang diangkat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah yang pertama, Sahal bin Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Kemudian prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyita harta pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian prestasi yang ketiga daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India pada saat itu. Penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, fathah, dhammah, dan syaddah, menyebabkan banyak kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis, terutama yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah yang jauh dari Jazirah Arab, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir daripada prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu bidang pembangunan, di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itulah tadi mengenai prestasi-prestasi daripada Khalifah Khulafaur Rasyidin, mulai dari prestasi Khalifah Abu Bakar sampai dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita tauladani, terutama kita mengapresiasi terhadap prestasi-prestasi daripada Khulafaur Rasyidin. Nah, sekian dulu ya anak-anakku, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.